Bayangkan satu orang berdiri sendirian melawan pasukan 39 Otsutsuki, makhluk surgawi yang bahkan para shinobi legendaris pun segan hadapi. Tapi dia bukan sekadar ninja biasa, ini adalah Kawaki, dan dia punya satu senjata rahasia, kekuatan ayam Momoshiki yang selama ini ia sembunyikan. Di balik taktik dinginnya, Kawaki melancarkan pembantaian senyap dengan batang besi hitam yang mengecil lalu membesar dari dalam tubuh musuh. Tanpa mereka sadari, mereka sudah mati sebelum sempat bereaksi. Namun, kisah ini tidak berhenti pada kejutan itu. Waktu dihentikan. Kubus raksasa menghujam langit. Satu Otsutsuki bangkit, lebih kuat dari yang lain, dan pertarungan dimensi pun dimulai. Dengan kecepatan melampaui waktu, dengan kekuatan yang bisa mematahkan realitas. Inilah pertempuran hidup dan mati antara penerus kehendak cakra dan dewa-dewa yang tak ingin turun tahta. Cerita ini bukan soal siapa terkuat, tapi bagaimana satu keputusan, satu strategi, bisa menentukan nasib seluruh dunia shinobi. Yos ini menarik nakama, let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa nakama, biar enggak bingung kita berikan highlight utama dalam cerita ini. 1. Kawaki berhasil mengalahkan 39 Otsutsuki dengan cara licik dan mengejutkan. 2. Ia menggunakan batang besi hitam yang bisa mengecil di tubuh musuh dan tiba-tiba membesar untuk membunuh mereka dari dalam. 3. Kekuatan baru Kawaki ternyata berasal dari ayah Momoshiki yang misterius. 4. Para Otsutsuki tidak sadar mereka sudah ditandai sebelum dibunuh Kawaki. 5. Hanya satu Otsutsuki yang selamat dan langsung membalas dengan kekuatan besar. 6. Otsutsuki tersebut menghentikan waktu dan menjatuhkan kubus raksasa seperti milik Daemon. 7. Pertarungan antara Kawaki dan Otsutsuki terjadi di dimensi lain yang bisa memanipulasi ruang dan waktu. 8. Kawaki menunjukkan kecerdikan dan refleks cepat dalam situasi berbahaya. 9. Serangan dalam pertarungan ini bukan level biasa, tapi sekelas serangan para dewa. 10. Pertarungan ini membuka jalan untuk konflik lebih besar antara pewaris kehendak Otsutsuki di masa depan. Dari sini kita akan jelaskan poin-poin tersebut. Langit tampak gelap saat ledakan dahsyat dari bom cakra meluluh lantakan udara. Tubuh-tubuh Otsutsuki terpental, porak-poranda akibat hantaman hebat yang menggetarkan ruang di sekitarnya. Tapi situasi itu tak dibiarkan berlangsung lama. Sosok Kawaki muncul dengan sorot mata tajam dan penuh perhitungan. Ia langsung mengaktifkan dojutsu Sukuna Hikona miliknya, bersiap melanjutkan serangan. Dari telapak tangannya, ratusan batang besi hitam melesat ke udara. Namun bukan ukuran biasa yang dilepaskan, besi-besi itu begitu kecil, lebih mungil daripada jarum. Mereka beterbangan nyaris tak terlihat, mengendap-endap mengitari tubuh para Otsutsuki yang tidak menyadari bahaya yang mengintai sedekat itu. Secara perlahan, batang-batang besi itu ditanamkan ke tubuh-tubuh musuh tanpa suara, tanpa rasa. Diam-diam, mereka tertancap rapi, seolah menyatu dengan tubuh lawan. Baru setelah semuanya masuk ke posisi yang ditentukan, kejutannya dimulai. Kawaki mengubah ukuran mereka. Dalam sekejap, seluruh batang besi itu membesar serentak, menghujam tubuh para Otsutsuki dari dalam. Darah berceceran, tubuh-tubuh mereka terpotong secara brutal. Beberapa kehilangan tangan, yang lain bahkan lehernya terpenggal tanpa sempat bereaksi. Keheningan berubah jadi kepanikan. Nagato menyaksikan momen mengerikan itu dengan mata terbuka lebar, tak mampu menahan rasa takjub dan ketakutan sekaligus. "Bagaimana bisa kau melakukan ini dalam jumlah sebanyak itu?" tanya Nagato, nyaris tak percaya. Jawaban Kawaki datang dengan dingin. Dengan kemampuan mengecilkan apapun, bahkan batang besi sekalipun. Ditanam diam-diam, lalu dibesarkan bersama. Mereka tidak sempat merasa sakit sebelum semuanya terlambat. Nagato mengangguk, setengah kagum, setengah was-was. Kekuatan itu terdengar sederhana, tapi efeknya benar-benar mematikan. Tak lama kemudian, 20 Otsutsuki tergeletak tak berdaya di tanah, tubuh mereka remuk. Melihat kondisi itu, Nagato memanggil Jigokudo. Sosok mengerikan itu membuka mulutnya dan menyedot seluruh tubuh para Otsutsuki, menyegelnya ke dalam alam neraka. Suara Itachi terdengar dari samping,
memberi arahan. Masih tersisa 19 Otsutsuki lainnya. Pertempuran belum usai. Nagato menyahut, mengingatkan bahwa sisa Otsutsuki yang ada bukanlah lawan yang mudah. Orochimaru pun menambahkan, bahwa mereka harus segera disingkirkan agar bisa mendukung Boruto dalam menghadapi Dewa Otsutsuki yang masih menanti di ujung medan pertempuran. Namun suasana mendadak berubah saat Kawaki menyela. Dengan suara mantap, ia menyatakan niat untuk menghadapi semuanya sendirian. Pernyataan itu membuat Nagato geleng kepala, memperingatkan bahaya yang mengintai. Tatapan Kawaki tak bergeser, tajam menatap Nagato. Ia menyebutkan bahwa sejak awal hanya menggunakan setengah kekuatannya saja. Semua itu demi menjaga kemungkinan jika ada musuh yang mencoba menganalisis gaya bertarungnya. Kini, karena hanya tersisa 19 musuh, tak perlu lagi menahan diri. Orochimaru pun memahami maksud Kawaki. Kemungkinan besar, Kawaki akan mengakses kekuatan ayah Momoshiki yang selama ini disimpan dalam tubuhnya. Jika kekuatan itu benar-benar dilepaskan, 19 Otsutsuki itu mungkin akan lenyap tanpa sempat membalas. Dengan penuh percaya diri, Kawaki meminta rekan-rekannya untuk mundur. Ia akan menari bersama 19 Otsutsuki yang tersisa. Nagato kembali bertanya mengapa kekuatan penuh tak digunakan sejak awal. Kawaki menjawab dengan tenang, Otsutsuki dikenal cerdik dan licik. Menggunakan kekuatan penuh sejak awal bisa jadi bumerang, memberi kesempatan mereka melarikan diri dan menciptakan kekacauan baru. Akhirnya, Itachi, Nagato, dan Orochimaru mundur, memberi ruang pada Kawaki yang kini bersinar dengan aura cakra yang luar biasa. Aura merah menyelimuti tubuhnya, berputar hebat hingga tanah, bukit, dan udara sekitar ikut bergetar. Langkah kakinya saja mampu meretakkan bumi. Dari kejauhan, para Otsutsuki mulai menyadari sesuatu. Kekuatan ini, seperti milik ayah Momoshiki, gumam salah satu dari mereka. Beberapa yang lain mulai panik. Mustahil, katanya. Ayah Momoshiki sudah mati di tangan Boruto. Tapi mengapa kekuatannya kini tampak begitu hidup dalam diri Kawaki? Salah satu dari mereka menyadari kesalahan strategi. Kawaki ternyata sengaja menahan kekuatan agar para Otsutsuki mendekat tanpa curiga. Kini perangkap telah tertutup. Dalam sekejap mata, Kawaki menghilang dari pandangan dan tiba-tiba muncul di belakang 4 Otsutsuki sekaligus. Saat itu juga, waktu berhenti. Semua membeku, bahkan udara pun terasa mati. Itachi, Nagato, Orochimaru, dan tentu para Otsutsuki, semuanya membatu bagai patung. Hanya Kawaki yang bisa bergerak dalam dimensi waktu yang membeku. Langit berubah merah saat 19 kubus besar muncul di atas kepala masing-masing Otsutsuki. Kubus-kubus itu diterjunkan serentak, menghimpit tubuh mereka dengan tekanan yang luar biasa. Tulang-tulang mereka patah, tubuh remuk tak berbentuk. Saat waktu kembali berjalan, pemandangan yang terlihat hanyalah kehancuran total. Nagato mengerutkan dahi, kebingungan melihat kubus-kubus besar yang tiba-tiba muncul. Ia bahkan tak sempat menyadari kapan semuanya terjadi. Orochimaru menjelaskan bahwa fenomena ini pernah ia lihat sebelumnya, dari Boruto. Hanya mereka yang bisa menghentikan waktu. Boruto, ayah Momoshiki, Shibai, Kawaki, dan tentu Dewa Otsutsuki yang sedang mereka hadapi. Namun tiba-tiba, satu kubus mengalami keretakan. Dari dalamnya, muncul satu Otsutsuki, satu-satunya yang mampu bertahan. Inilah Otsutsuki terkuat. Ia berhasil menghancurkan kubus yang menimpanya dan menyadari bahwa Kawaki menyimpan kekuatan ayah Momoshiki selama ini. Nagato kembali terkejut melihat musuh bisa bangkit. Kawaki menjelaskan bahwa inilah alasan utama mengapa kekuatan penuhnya tak digunakan dari awal. Ia harus memastikan semua Otsutsuki kelas bawah dimusnahkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu pertarungan satu lawan satu melawan yang terkuat ini. Dengan situasi kini lebih terkendali, Kawaki meminta semua rekan mundur sepenuhnya. Fokus kini hanya pada satu Otsutsuki terakhir. Angin besar berhembus saat Kawaki melesat mendekati musuh. Otsutsuki itu langsung mengaktifkan dojutsu Jogan miliknya, menciptakan kayu raksasa untuk mengikat Kawaki. Namun strategi itu gagal. Kawaki memusatkan cakra ayah Momoshiki di satu tangan dan meledakkannya ke arah kayu tersebut, menghancurkannya seketika. Musuh terpental, tapi belum menyerah. Kawaki lalu kembali menghentikan waktu untuk kedua kalinya. Dalam ruang waktu yang beku, Kawaki bergerak cepat hendak menebas lawannya. Tapi kali ini, dojutsu Jogan dari sang Otsutsuki bereaksi. Ia bisa bertahan bahkan dalam ruang waktu yang berhenti.
Pertarungan sengit pun berlangsung di antara dimensi waktu yang tak bergerak. Otsutsuki menebaskan pedang cakra bertubi-tubi, menciptakan portal dimensi dari jogannya untuk mencoba menghisap Kawaki. Namun Kawaki segera mengecilkan tubuhnya, menghilang dari serangan, dan muncul tepat di belakang musuhnya. Dengan tubuh nyaris tak terlihat, mirip seperti teknik limbo milik Madara, Kawaki melancarkan serangan langsung ke perut lawan. Ia menyerap cakra Otsutsuki itu, kemudian menancapkan batang besi hitam satu persatu ke bagian kepala, leher, bahkan telinga musuh tersebut. Serangan pamungkas diluncurkan dengan satu pukulan keras yang mengguncang daratan. Tubuh Otsutsuki itu hancur, tapi jiwanya mencoba melarikan diri. Tak ingin membiarkan peluang itu lepas, Kawaki langsung menyegel jiwa tersebut menggunakan kekuatan ayah Momoshiki. Segel itu lalu dilempar ke dalam dimensi Daikokuten. Setelah itu, tubuh Kawaki mulai terlihat kembali oleh mata biasa. Semua selesai. Pertarungan berakhir. Nagato melihat sekeliling, masih tak percaya. Ia bertanya kemana perginya Otsutsuki tersebut. Kawaki menjawab bahwa semua diselesaikan saat waktu berhenti. Itachi menimpali bahwa kekuatan ini juga dimiliki Boruto, bahkan Boruto bisa memperlambat waktu, membuat lawan seolah terjebak dalam gerakan lambat. Nagato hanya bisa menatap diam. Pikirannya masih berputar dengan berbagai pertanyaan. Namun belum sempat semuanya dicerna, Kawaki menyatakan bahwa mereka harus segera kembali. Boruto mungkin sedang dalam bahaya. Dan di sanalah cerita ini berakhir untuk sementara. Dengan napas berat, jejak pertempuran tersisa, dan harapan baru yang mulai tumbuh di medan yang belum usai. Dunia masih harus bersiap menghadapi kekuatan Dewa Otsutsuki yang belum menunjukkan taring sepenuhnya. Itulah kenapa sob, ke depan bisa aja epilog ending cerita ini akan berbunyi seperti ini. Setelah semua yang terjadi, muncul satu pertanyaan besar, siapa sebenarnya sosok misterius yang memberi kekuatan pada Kawaki? Apakah dia benar-benar ayah Momoshiki? Atau hanya entitas lain yang memanfaatkan situasi demi tujuannya sendiri? Kawaki kini memegang kekuatan yang bahkan bisa membunuh Otsutsuki sekelas dewa. Namun apa konsekuensinya? Kekuatan sebesar itu tak mungkin datang tanpa harga. Apakah Kawaki benar-benar mampu mengendalikan semuanya, atau justru sedang dijadikan pion dalam permainan yang lebih besar? Dan yang paling bikin penasaran, bagaimana nasib Boruto setelah ini? Jika ancaman baru terus bermunculan dan dimensi demi dimensi mulai terganggu, apa peran Boruto sebagai pewaris Jougan di tengah konflik besar antara para Otsutsuki? Apakah pertarungan antar klan dewa ini akan membawa kehancuran dunia shinobi atau justru membentuk era baru yang belum pernah dibayangkan sebelumnya? Satu hal pasti, apa yang terjadi setelah ini akan jauh lebih gila dari yang bisa dibayangkan. Jadi kesimpulannya, cerita kali ini menyuguhkan babak epik yang mengubah segalanya. Pertarungan tak hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga pertarungan ideologi, kesetiaan, dan nasib dunia shinobi. Kawaki akhirnya membuktikan bahwa dia bukan lagi sosok yang hanya bergantung pada kekuatan karma, tapi juga telah menjadi sosok berbahaya yang tak segan melawan takdir para Otsutsuki sendiri. Kematian Jura, sosok sekuat dewa, membuktikan bahwa ancaman bisa datang dari siapa saja, bahkan dari manusia yang selama ini dianggap lebih lemah. Tapi kemenangan ini bukan akhir. Justru membuka pintu konflik yang lebih besar. Kekuatan baru yang muncul, aliansi yang goyah, serta misteri tentang para Otsutsuki yang belum terungkap membuat segalanya jadi jauh lebih rumit dan penuh teka-teki. Boruto dan kawan-kawan kini berada di jalur sempit antara harapan dan kehancuran, di mana satu langkah salah bisa membawa dunia pada bencana yang tak bisa diperbaiki. Dengan musuh yang belum terlihat dan masa depan yang semakin kabur, satu hal yang pasti, pertarungan belum selesai, dan jalan menuju kebenaran masih panjang dan penuh darah. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.